Hidup itu seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita di atas bersukacita, tapi kadang kita berada di bawah, mengalami cobaan dan kesulitan. Ketika cobaan datang menghampiri, tidak ada gunanya marah-marah. Tidak ada gunanya berkeluh kesah. Tapi cara yang paling ampuh adalah dengan berdoa. Kenapa? Karena doa mengalahkan segalanya. Doa adalah cara untuk membuka anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam setiap hal di hidup kita. Doa adalah pintu surga untuk kita bisa merasakan kebesaran. Doa itu punya kekuatan. Doa itu bisa menyembuhkan. Doa bisa membawa keajaiban. Membuat yang mustahil menjadi bisa, membuat yang tidak berdaya menjadi bangkit dan percaya. Tapi apa yang terjadi jika doa yang kita panjatkan tidak kunjung ada jawabannya? Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bertekun dalam doa. Tapi belum ada perubahan nyata. Penyakit masih ada, hutang bahkan bertambah. Beban hidup itu masih terasa. Yang dicinta masih pergi entah kemana. Kebebasan belum bisa dinikmati, dan bahkan sebaliknya, tuduhan semakin menjadi-jadi. Pertolongan tak kunjung datang, harta benda bahkan sekarang sudah tiada. Salahkah saya? Kalau mungkin semua itu membuat saya bertanya, kenapa Tuhan kok gak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan kok tega? Kenapa Tuhan kok gak membantu saya? Di manakah Dia saat saya sangat membutuhkannya? Salahkah kita kalau semua hal itu membuat iman yang selama ini tegar bagai batu karang perlahan-lahan mulai terkikis karena keraguan? Salahkah kita jika kita mengalami pergulatan iman? Untuk kamu yang saat ini merasakan apa yang saya rasakan, untuk kamu yang saat ini merasakan pergulatan iman, untuk kamu yang saat ini merasakan imanmu sedikit tergoyah, hari ini saya ingin bilang kepada kamu bahwa Tuhan mendengar semua pertanyaan yang ada di hatimu saat ini. Tuhan tahu semua kegundahan yang ada di hatimu. Dan Tuhan tahu semua perasaanmu. Perasaan sedih dan kecewa karena doa yang belum terjawab. Yang bercampur dengan perasaan bersalah karena kamu telah mempercayakan Dia, Sang Maha Kuasa. Tapi walaupun begitu, tahukah kamu bahwa Tuhan itu begitu sayang dengan kamu. Dia begitu mengasihimu. Dia bahkan tidak marah bahwa kamu sudah mempertanyakan Dia. Dia bahkan tidak marah walaupun kamu merasa kecewa. Tidak sama sekali. Karena Dia mengerti kamu. Dia melihat segalanya. Dia melihat semua yang sudah kamu lakukan, semua yang kamu rasakan. Dia melihat setiap langkah, setiap waktu. Tidak ada satupun yang luput darinya. Semua usaha, semua doa, semua air mata, tidak ada satupun yang jatuh sia-sia. Karena semua ditampung di dalam tangannya. Dan kalau kamu bertanya, apakah Tuhan marah dengan saya? Apakah Tuhan kecewa dengan saya? Tidak.
Sama sekali tidak. Kalau di masa hidupmu ada saat di mana kamu merasa imanmu goyah, kalau kamu merasa kepercayaanmu sedikit pudar, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita adalah manusia. Iya, kamu dan saya hanyalah manusia biasa. Dan dunia tempat kita berada ini dengan segala ketidaksempurnaannya akan membuat kita kecewa dan mengecilkan iman kita. Maka dari itu Tuhan pun berkata, asalkan kamu memiliki iman sekecil biji sesawi saja, itu pun sudah cukup untuk bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa. Mukjizat itu nyata pada orang-orang yang percaya. Iman yang kecil itu bisa kita besarkan kembali. Iman yang kecil itu bisa kita rawat dengan keyakinan. Iman yang kecil itu bisa kita pupuk dengan doa. Ingat, doa itu bukanlah cara untuk kita menyuruh-nyuruh Tuhan dan meminta Dia untuk menyelesaikan tugas dan masalah dengan cara kita. Lebih parah lagi, kadang bahkan kita kurang ajar dengannya, dengan memberikan deadline ke Dia. Doa itu juga bukan mempersiapkan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi sebaliknya, doa itu justru mempersiapkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kadang kita tidak sadar, berfokus pada hal yang terlihat secara fisik. Kesembuhan, kemapanan, keharmonisan, kebebasan, keadilan, kesejahteraan. Padahal ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita, yang mungkin tidak kita sadari. Kalau kamu saat ini merasa doamu belum terjawab, saat ini jujur saya bilang ke kamu, doa saya pun belum dijawab olehnya. Dan kalau kamu tanya, apa perasaan saya? Campur aduk pastinya. Kadang saya bisa happy dan menerima, tapi kadang saya juga merasa sedih dan kecewa. Tapi satu hal yang saya ingin bilang ke kamu, I have decided to live by my faith, not by my feeling. Saya memilih untuk menjalani hari demi hari hidup saya dengan iman, bukan dengan perasaan. Dan tidak peduli sesulit apapun hidupmu saat ini, itu tidak boleh menghentikanmu untuk berterima kasih kepadanya. Tidak peduli seberapa susah dan beratnya hal itu ada di hidup kamu saat ini, itu tidak menghentikanmu untuk tetap berbuat sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan menjadi sumber berkat bagi sesama. Dan itulah alasan mengapa saya membuat video ini. Video ini saya buat khusus untuk kamu yang sedang menanti jawaban, yang sedang menunggu keajaiban. Karena saya percaya, kalau hal ini bisa menguatkan saya yakin hal yang saya bagikan ini pun bisa menguatkan kamu juga. Hiduplah dengan iman, bukan dengan perasaan. Dan setialah dalam doa. Karena mukjizat itu nyata. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.